balik lagi ke game One Piece Bounty Rush. Kali ini kita akan review salah satu kakaknya Luffy, yaitu Ace, yang mana di sini karakternya adalah Ace Arabasta. Nah, Ace Arabasta ini adalah tipikal attacker, yang mana dia itu attacker tapi dia bisa punya code yang dapat anti status effect. Nah, anti status effect ini hanya ada di dalam bendera. Nah, ini salah satu karakter yang bisa dikatakan cukup bagus lah di era-era yang penuh dengan status effect seperti batu, seperti candy wall, terus ini juga burn kayak si Ace, kayak si Sabo. Itu kalau itu udah pasti ya, karena dia elemen api ya. Nah, kita akan bahas karakter trait-nya. Ketika dia diserang sama musuh, 50% peluang untuk meredas damage atau mengurangi serangan yang diterima sebesar 30%. Jadi dari seluruh serangan itu 15%-nya kita ada peluang untuk menerima kekurangan damage-nya 30%. Terus otomatis dia karena logia, dia pasti nullify flame, yang mana dia nggak bakal kena terbakar, status effect terbakar, status effect mobilization. Terus recovery HP 15% ketika langsung dibikin KO sama musuh. Jadi dia tuh ada kesempatan hidup satu kali ketika dia dapat satu serangan KO dari musuh. Nah, ketika menggunakan skill 1, critical dia naik sebesar 500% untuk 20 detik, dan defense-nya juga bakal naik 30% untuk 20 detik. Nah, ketika dia mendapatkan critical tadi, dia bakal dapat recovery HP 3% dan reduce cooldown time of skill 2. Nah, reduce time ini lebih bagus dari cooldown time daripada cooldown. Nah, kalau ini berkaitan dengan kecepatan dia langsung berkurang skillnya dia. Terus trait pertamanya tuh ketika dia di dalam bendera, nah ini dia tipikal attacker yang mengandalkan di dalam bendera. Nah, di dalam bendera dia meningkatkan serangan 30%. Nah, ini dia nullify immobilizing status effect inflict by enemy. Kayak cili-cilinya si Kuzan itu juga bagus buat dia. Cuman permasalahannya si Ace attacker ini dia kalah elemen sama Kuzan, tapi dia masih bisa dia buat lawan Kuzan. Paling kita butuhnya di support nantinya. Nah, ketika di link damage normal attack 30% peluang untuk bikin musuhnya itu terbakar. Nah, trait kedua, yang mana trait kedua ini harus terbuka di level 80 ke atas. Ketika AP kamu 50% atau sedikit, boost cooldown reduction speed of skill 1 50%. Nah, ini coba teman-teman bedakan nanti ya, cooldown reduction speed sama cooldown time. Nah, cooldown reduction speed ini adalah ketika mengisi kembali dan dia konsisten. Terus ketika menyerang enemy dengan status efek terbakar, damage-nya bakal bertambah 20%. Dan damage dealnya dari normal attack tuh mengandalkan defense status. Terus increase at critical damage deal by 20%. Nah, ini DS-nya dari skill satunya tuh dia long range area ya. Jadi dia mengejar musuh yang jauh. Nullify stagger for set period of time. Jadi dia ketika mengeluarkan skillnya itu, dia nggak bakal kena tuh terhuyung ketika diserang sama musuh. Jadi dia nggak bakal tertunda lah ketika dia mengeluarkan skillnya ini, kecuali dia kena knockback. Kalau kena knockback duluan dia bakal mental, tapi ketika dia sama-sama serang kena skill sama musuh, dia jadi aman karena nullify stagger ini. Nah, ke musuh juga dapat a flame yang cukup lama, terus skill powernya 400. Nah, skill 2 ini dia tipikalnya tuh di jarak dekat gitu, sama juga enemies of flame. Nah, ini damage deal will disregard damage reduction. Jadi serangan damage-nya ini
akan mengabaikan damage reduction. Terus Nullifies Stagger sama debuff, jadi defense musuh tuh akan turun. Nanti kita coba ya, dilihat ya gameplaynya gimana. Oke, itu saja untuk status. Nah, sebenarnya kalau untuk saya pribadi sih mengandalkan skill 1 ya, Ridas cooldown skill 1 ya, karena skill 1 ini bagus. Nah, kebetulan kita biar dapat attack-nya banyak, dari segi boost reduction skill, speed of skill 2, skill 1, terus dodge, menghindar, sama boost capture speed. Nah, itu yang penting sih salah satunya. Nah, itu udah utama sih di karakter One Piece Pentecost. Tapi kalau bisa sih, kalau teman-teman punya trio Kaido, bagusnya pakai trio Kaido. Nah, paling kan juga tambah tag captain kan, boost capture speed juga. Ini kan udah ada kita dapatkan, tapi cuma 2. Ini 3 nih ya. For Emperor, ketika kamu sedikit punya bendera, damage kamu jadi bertambah. Jadi membantu kita lah untuk mengejar bendera push untuk serang-serang. Terus ketika teman kamu tidak di dekat bendera, Ridas dan agresif. Jadi kamu ya tipikal defender attacker lah. SD sama-sama dengan kayak gitu. Oke, kita coba. Nah, teman-teman nanti kan SD kan salah satu long rank ya, long rank dia, jadi bisa mengandalkan support is blue kalau nggak salah. Musuh-musuhnya tapi Grand Line atau is blue. Nah, Ridas damage resist from enemy with the same element. Jadi kita kalau mau kalah elemen yang seperti saya bicarakan tadi seperti Kuzan, itu kita bisa pakai di sini tagnya. Saya lupa itu. Ini Ridas damage resist from enemies normal attack. Apa kemarin ya? Ini increase duration apply status effect. Ini kalau ini juga bagus nih untuk yang mengandalkan status effect Seven Warlord of the Sea. Apa isinya? The same element. Kalau same element itu is blue. Dan Hawk, Kozuki Clan, Navy, Resolution ini Ridas. Saya lupa nih. Saya data catatannya sih, nanti kalau teman-teman mau nanti saya bakal upload, tapi via Excel sih. Effect time. Nah, kalau teman-teman lawannya kebanyakan status effect, nah teman-teman banyakin aja supportnya di sini. Jadi kalau bisa sampai nih efek time status effect inflict enemy itu 10%, jadi berkurang gitu. Mana ini? Elemen. Ya, ada tuh yang elemen you are strong again. Elements you are weak against. Nah, ini dia. Jadi kamu Zoan salah satu support yang harus kamu naikkan juga bagus di situ. Nah, paling teman-teman fokus Zoan, nanti mau tingkatkan attack, defense atau HP. Nah, oke, langsung saja kita mainkan dengan kondisi yang ada, tapi kondisinya si Ace-nya level 1 sih. Nah, ini kita ada di map Sabodi malam ya. Nah, status efek cuman itu ya, si Snake ya. Nah, dengan elemen yang sama harusnya kita punya support yang pilih yang elemen yang sama juga. Ini bisa. Kita fokus ke dalam bendera. Jadi setelah menggunakan skill 2, ingat ya tadi kita bisa menurunkan defense musuh. Nah, satu lagi yang bisa bikin karakter kita tuh mobilize status effect tuh kayak si Roger. Dia punya apa itu yang pusing-pusing itu kena haki, stun ya, stun. Oke, kita main di atas aja. Nah, itu udah Roger. Soalnya Sobamas ini juga tak perlu dihindari, ini aja. Oh, sudah. Nah, kita kena itu ya. Roger bakal mengeluarkan Samisari nya. Nah, ini sampai nih, sampai. Nah, itu dia skill
Oh, malah kita menang ya. Oke, jarak dekat. Oke, KO ya. Nah, KO coba. Rogernya juga terjatuh. Oke, bantu. Pusbet. Karena ini kita kalah elemen ya sama Roger. Karena elemen hijau ini musuhnya elemen merah. Jadi karena kita biru, jadi ya kita kalah elemen. Elemen. Tapi kenapa kita menang bendera ya? Oke, kita tunggu Ace-nya. Ace satu karakter yang favorit juga sih. Dia bagus karena status efeknya itu, dia anti status efek, karena sekarang lagi zamannya si Kuzan dengan status efeknya yang menyebalkan. Oke, ini Nami ya. Oke, kita shoot dari jarak jauh karena dia skill 1 kita long range area ya. Oke, kita jaga lagi bendera. Kita itu aja ya, bertahan di bawah buat jagain 3 bendera. Nah, kita coba serangan dekatnya. Oke, KO lagi. Kita pakai serangan jarak jauhnya. Aduh, ops. Nah, nih karena kita ada di luar bendera nih, makanya kayak gini. Nah, kita coba pindah ke dalam bendera ya. Nah, kita nggak bakal kena status efek dari entrance. Kasmet tadi mana ya? Oh, masih ada ya. Dia mencari bendera tuh. Oke, karena sama elemen ya. Ah, ini nih. Itu kan status efek. Nah, kita kalau udah bendera udah aman nih. Oke, boleh diadu nih sama si Kuzan, tapi syaratnya kita harus ada di dalam bendera biar ada serangan yang muncul. Oke, Kuzan KO, kita cabut bendera. Waduh, ini apa pada nggak jagain bendera ya? Ya, kalah. Ya itulah, karena tidak. Padahal kita punya itu loh, punya si Blueno loh. Ini timnya kenapa ya? Ya udah, kita lanjut aja. Oke, kita dapat di stage Until Dawn level 6. Nah, ini tipikal yang jauh ketat juga ya, ngambil bendera di tengah ya. Ini yang bikin status efek cuma relief ya, nggak terlalu banyak ya. Kenapa sih nggak banyak yang bikin status efek, padahal kita kan lagi cari-cari status efek nih. Kita mengandalkan skillnya Ace ya, nggak ada yang punya status efek ya. Oke, karena dia tipikal attacker, kita langsung ke bendera C lewat atas ini. Oke, cabut bendera ya buat questnya daily. Oke, pada numpuk di bawah ya. Oke, that's okay. Jarak dekat saja. Oh, masih ada gap. Oops. Gapnya masih ada siap. Oke, gak apa-apa. Ini tipikal long range area nih. Serang jarak jauh sebenarnya enak ini. Paling enak tuh lawan defender, karena defender itu jarak jangkauan serangannya tuh untuk normal attack rata-rata dekat sih. Ini lawannya tanpa itu ya, tanpa status efek ke flame. Ini ada juga nih karakter ini sama-sama long range ya. Really Luffy. Ada Luffy ekstrim di sini, cocok ya. Nah, itu dia tuh kelebihannya kalau kita punya itu skill 1, kita kan anti stagger ya, anti terhuyung. Jadi sama-sama kita adu battle aja yang mana yang kuat, jadi kita tidak mudah nanti. Oke, harusnya skill 1 aja sih, skill 2 sih tadi ini. Oh, mereka pada berkumpul. Oke, kita ke bawah. Aduh,
Shoot. Mungkin ya. Ya Albert. Oke, kita butuh darah. Mana nih darahnya? Wow, darahnya ada di bawah sana. Gak apa-apa. Kita sebenarnya punya dapat recovery HP sih kalau kita punya critical. Nah, ini kita dapat critical. Critical kita juga lagi. Nah, dapat critical kan. Jadi kita nggak terlalu bergantung sama itu sih, sama sajen. Kita nggak terlalu tergantung. Kita cukup dapatkan aja critical kita. Wah, mati. Gak. Kita coba lagi. Ini cukup menarik sih. Udah 3 bendera ya yang kita dapatkan. Nah, untuk Sentomaru nih untuk teman-teman ngejar quest harian atau quest mingguan, kan ada tuh salah satunya tuh kalau kamu harus recovery bendera untuk misi bendera, tapi syaratnya harus defender kan. Nah, kamu nanti silang-silang aja itu, karena yang paling salah satu karakter yang mudah diisi questnya adalah defender itu tadi. Oke, nah kita MVP ya. Oke, kita kasih like dulu untuk Zoro karena dia udah berusaha. Oke, kita ada bisa budi lagi. Ini yang bikin status efek Roger ya. Oke, kita lawan bapaknya. Ini kita menang elemen ya sama Dark ya. Karena Dark itu menangnya lawan Light Silver, tapi dia kalah sama warna yang 3. Oke, dari sini apakah kena? Oh, nggak kena ya. Oke, tak apa-apa, tapi dari sini kita kena. Ini enak nih lawan si Kaku Luci. Tapi nggak ada lawan status efek nih, susah juga ya. Nggak terlalu muncul dia potensinya. Nah, ini Sabu ada, tapi kan sama-sama api ya. Kalau api kan nggak ada status efeknya flame, kecuali lawan kita itu si Akainu. Karena Akainu beda lagi tuh, kurang jauh nih. Nah, kita dapat recovery karena punya critical kita. Nah, dia enak nih, dia recovery-nya mandiri, jadi enak. Kita nggak terlalu tergantung sama sajen buat recovery HP. Itu yang bikin dia enak guys nih. Aduh, mana nih mangsaku? Oke, kena. Setidaknya shieldnya berhasil kita minimalkan. Wah, ada snake nih, snake. Duh, Sanji. apa ini nggak ada yang ngefullkan itu ya, bendera ya, padahal kan kita punya defender ya, Kuzan ya. Pada males buat ngefullkan bendera kayak gini. Oke, kita coba apakah kena. Ternyata tidak. Oke, kamu mati, Sabo, kamu tahu Cavendish. Ini siapa namanya Cavendish sih? Balik lagi kan apanya kan. Ini gapnya kayaknya di bawah level 80 deh, karena kalau gap itu anti status efek atau 8 status efeknya tuh cuma 80% gitu ya, cuma 20% pasti nggak lupa antara itu lah. Nah, jadi karena dia kayak gitu tuh kayaknya si gapnya masih level itu kayaknya. Wah, MVP ini pasti nih. Enggak ya? Ya, oke, kita lanjut lagi. Masih ada di Impel Down. Tadi Impel Down kita kalah ya. Ya, karena bendera ya. Dia cukup ketat sih Impel Down ini, tapi bagus untuk Ace. Karena Ace kan emang tipikalnya
dia attacker yang suka bertahan ya dalam bendera ya. Kalau di dalam bendera itu cukup membantu dia lah. Dia tuh bukan tipikal yang sering mencari-cari bendera, bukan. Dia tipikal mengejar bendera itu atau mempertahankan bendera itu. Jadi bisa dikatakan Ace ini attacker tapi dia punya sedikit atribut defender. Oke, yang status efek masih Snake ya, gak apa sih. Dia kena sama elemen sih kan, jadi dia aman. Snake ini kelemahannya cuman dia multiple hit sama elemennya itu elemen hijau atau elemen light. Ini salah satu karakter overpower juga nih si Snake. Nanti mungkin di video sebelumnya kita bakal coba ya review Snake dengan level 100. Oh, menjengkelkan juga ya. Nah, itu salah satu trait-nya muncul tadi ya. Dia ketika mendapatkan KO dari musuh, dia recovery HP 15, tapi kita tidak bisa mempertahankannya sehingga dia KO duluan. Kayaknya Kitlau juga lawan berat juga ya si Ace. Atau karena kita tidak di dalam bendera, bisa jadi hal itu terjadi. Karena Ace juga salah satu karakter yang mengandalkan bendera, mengandalkan di dalam itu ya, bendera. Mungkin dari jarak jauh sebenarnya nyerang bisa sih sebenarnya. Dia kan long range. Long range itu bisa menyerang dari jarak jauh. Kenapa kita cari jarak dekat? Kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Oke, kita jaga jarak sih bagus sebenarnya. Nah, oke. Free HP, aduh kalah lagi. Kroyok ya. Dikeroyok. Ini pada pemalas nyari bendera ya. Ini karena atributnya attacker semua loh. Oke, gerbang dibuka gitu ke atas aja. Kita buka saja. Mumpung dulu punya recovery ini si Teshok. Kasihan kalah bendera nih aduh. Kayaknya era Kitlau juga bagus di hari ini. Apa kita coba? Sudah kalah cuy. Ya begitulah kira-kira ya untuk yang Ace. Teman-teman bisa melihat sendiri dan praktekkan sendiri dan bagaimana cara mainnya si Ace ini kita perlakukan. Oke, kita akan coba untuk review karakter lain nantinya di video selanjutnya. Untuk saat ini mungkin bakal ada episode ya Ace, kita mau pakai versi apa, tapi beginilah dasarnya Ace tanpa kita menambah support karakter ataupun support medal. Karena emang ini modal seadanya aja. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih udah menonton. Tetap terus main Bontiras. Atau teman-teman kalau mau beli akun silahkan japri aja via email. Link emailnya ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di lain video.